Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah untuk kita semuanya. Hadirin wal hadirat, hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala semuanya. Di Indonesia ini banyak lagu-lagu wajib nasional, banyak lagu-lagu wajib nasional yang diciptakan oleh putra-putri Indonesia. Di antaranya yang paling karomat, paling mendalam, ada 3 lagu. 1 lagu Indonesia Raya wajib, 2 lagu syukur, mensyukuri kemerdekaan bangsa dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3 lagu Hari Kemerdekaan. 3 lagu itu lagu paling keramat di antara lagu-lagu wajib nasional. Saya ulangi, 1 lagu Indonesia Raya, 2 lagu syukur, 3 lagu Hari Kemerdekaan. Lagu Indonesia Raya lahir pada tahun 1928. Lagu syukur lahir pada tahun 1945. Lagu Hari Kemerdekaan lahir pada tahun 1946. Jadi 3 lagu itu tak terpisahkan. 3 lagu tak terpisahkan. Maka 3 lagu itu saya singkat Tri La Wa Naskah. Tri La Wa Naskah. Tri 3, La lagu, Wa wajib, Nas nasional, Ka karomat atau sakti. 3 lagu itu. Jadi antara lagu kebangsaan Indonesia dengan lagu syukur berselang 17 tahun. Antara lagu kebangsaan Indonesia dengan lagu hari lahirnya kemerdekaan berselang 18 tahun. Siapa yang mengarang lagu Indonesia Raya sudah sama-sama kita ketahui. Senen Wage Supratman bin Sastro-Djumeno. Siapa yang menyusun lagu syukur dan lagu Hari Kemerdekaan disingkat H. Muthohar. H itu singkatan Husein Muhammad Umar Al-Muthohar. Lahir di Semarang tahun 1900
12. Wafat di Jakarta tahun 2004. Namanya H. Muthohar. Dari mana aspirasi 3 lagu itu? Lagu kebangsaan Indonesia teraspirasi dari jati diri bangsa Indonesia. Lagu syukur teraspirasi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga. Dari mana aspirasi lagu Hari Kemerdekaan itu teraspirasi dari proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu aspirasinya. Dari yang satu teraspirasi dari jati diri bangsa Indonesia. Yang kedua teraspirasi dari alinea ketiga. Yang ketiga teraspirasi dari proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka 3 lagu tak terpisahkan. Lagu yang pertama untuk membangkitkan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Lagu pertama. Lagu yang kedua untuk mensyukuri kemerdekaan bangsa Indonesia dan mensyukuri berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lagu yang ketiga, lagu Hari Kemerdekaan, mengandung pendidikan agar bangsa Indonesia ini tidak lupa akan akte kelahiran kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi tidak terpisahkan. Yang menyusun lagu kebangsaan Indonesia dapat kehormatan dari negara sebagai pahlawan nasional. Dan H. Al-Muthohar diberi gelar yaitu pahlawan. Dia itu diberi gelar putra. Jadi yang 2 itu yang nyusun H. Al-Muthohar. Di antara jasanya H. Al-Muthohar itu pernah menjadi ajudannya Presiden pertama dan pernah menjadi Duta Besar Roma, bintang gereja, diberi gelar bintang gereja. Itu makomnya di Jakarta Jeruk Purut, kelahiran Semarang. H. Al-Muthohar. Dan dia orang pertama yang dimintai nyusun pasukan paskibraka. Pasukan paskibraka. Pasukan paskibraka itu disusun oleh Al-Muthohar. Yang menciptakan itu Al-Muthohar, terbagi menjadi 3 pasukan. Pasukan pertama, pasukan pengawal.
Pasukan kedua, pasukan pembawa bendera pusaka. Pasukan yang ketiga, pasukan pengiring. Jumlah pasukan yang pertama 17. Pasukan pembawa 8. Pasukan pengiring 45. Jadi 17 itu melambangkan tanggal 17 April. Dan 8 melambangkan bulan Agustus. Dan 45 melambangkan tahun 45. Itu yang pertama yang menciptakan Paskibraka, disingkat pasukan pengibar bendera pusaka. Pasukan pengibar bendera pusaka, disingkat Paskibraka. Dan H. Al-Muthohar itu satu-satunya orang yang ditunjuk oleh presiden pertama waktu di Jogja untuk menyelamatkan bendera pusaka. Bendera pusaka itu bendera yang dijahit sendiri oleh Ibu Fatmawati. Waktu presiden dan wakil presiden ditangkap di Jogja, yang menyelamatkan bendera itu adalah H. Muthohar. Dimasukkan kardus, ditutupi kain-kain, pakaian-pakaian supaya selamat, tidak sampai dipegang oleh penjajah. Itu yang menyelamatkan H. Muthohar. Maka dia itu diberi anugerah bintang gerilya, sebab beliau itu ikut gerilya waktu di Semarang. Jadi 3 lagu itu tak terpisahkan. Satu lagi untuk membangkitkan semangat perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Dan setelah berhasil merdeka bangsa Indonesia dan berdiri negara Republik Indonesia, maksud jangan sampai lupa, jangan sampai menjadi bangsa yang kufur, jangan sampai menjadi bangsa yang lupa kepada Tuhan, bahwa itu adalah anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Maka diciptakan lagu syukur. Jadi setelah berhasil harus mensyukuri nikmat agung. 2 nikmat agung itu, satu nikmat kemerdekaan bangsa, 2 nikmat agung berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, jangan lupa akan akte kelahiran bangsa Indonesia, yaitu teks proklamasi. Makanya dalam lagunya itu tidak ada menyebutkan republik, itu tidak ada. 17 Agustus 45 itulah hari kemerdekaan bangsa, nusa dan bangsa. Memang di dalam teks itu yang disebut hanya bangsa dan nusa, tak ada yang nyebut republik. Itu fakta. Jadi satu-satunya
satu-satunya sumber. Bila kita bicara mengenai kemerdekaan Indonesia, satu-satunya sumber, tidak ada sumber yang lain, yaitu proklamasi. Tidak ada sumber lain. Jika ada sumber yang lain, itu nyimpang. Jadi kalau kita sekarang kembali kepada kemerdekaan bangsa, itu namanya kembali kepada fitrah kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebab sampai keliru, dampaknya luas. Jadi membaca teks proklamasi itu harus hati-hati. Tidak bisa dimengerti melalui teksnya saja. Tidak bisa. Caranya untuk mengerti apa yang terkandung dalam teks itu, pertama, teks itu dibuat dalam suasana apa. Jadi harus tahu suasananya. Mengapa dalam teks proklamasi tidak ada kalimat yang meledak-meledak? Tidak ada kalimat yang memancing emosi. Kalimat hanya mendatar saja. Itu memang hubungan dengan situasi untuk menghindari pertumpahan darah antara rakyat Indonesia dengan Jepang yang masih lengkap senjatanya 100.000 di Indonesia, tetapi sudah menjadi alatnya sekutu. Karena Jepang sudah kalah perang setelah tanggal 6 Agustus Hiroshima dibom atom, tanggal 9 Agustus Nagasaki dibom atom, tanggal 15 Jepang teluk kepada sekutu. Kemudian Raja Jepang mengumumkan kepada seluruh tentara Jepang yang sudah di daerah-daerah di Filipina, di Malaysia dan lain-lain semua di Indonesia, semuanya harus taat kepada sekutu. Sekutulah yang akan menentukan daerah-daerah yang sudah dikuasai Jepang itu. Seperti Indonesia, apakah akan dikembalikan oleh sekutu penjajahan Belanda? Apakah akan diberikan kepada bangsa Indonesia? Apakah akan dibiarkan? Itu terserah sekutu. Jadi akan menerima kekuasaan dari Jepang itu sekutu. Tapi mengapa? Harus paham mengapa kok dikatakan pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam waktu yang singkat sesingkatnya. Seandainya tidak singkat, sekutu sudah datang. Kalau sampai sekutu sudah datang, di sini belum beri negara lain negaranya. Makanya jangan sampai kedahuluan sekutu datang, di sini ngomong merdeka langsung saja kekuasaan dipindah. Tidak ada istilah merebut kekuasaan, rebut kemerdekaan. Pemindahan kekuasaan, bukan merebut kekuasaan. Nah, itu dalam situasi itu, maka dibuat mendatar-mendatar saja. Itu tidak bisa dipahami. Mengapa kok tidak meledak-meledak? Karena ada hubungan dengan situasi, menghindari pertumpahan darah yang sia-sia. Begitu. Oleh sebab itu hati-hatilah karo bakas pernyataan kemerdekaan. Hati-hati. Kalau tidak hati-hati, 17 Agustus
kemerdekaan Republik. Bayangkan dampaknya. Republik tidak pernah dijajah oleh Belanda. Republik tidak pernah dijajah oleh Jepang. Karena Republik itu negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak pernah dijajah oleh Inggris. Tidak pernah dijajah oleh siapapun Republik itu. Tidak pernah dijajah. Yang pernah dijajah fakta sejarah, bangsa ini dijajah oleh Belanda 350 tahun. Itu bukan republik, bangsa. Nusa dan bangsa. Yang dijajah oleh Jepang 3,5 tahun bukan republik, bangsa Indonesia. Oleh sebab itu kemerdekaan bangsa Indonesia sudah dipikir sedalam-dalamnya. Membuat teks itu tidak sembarangan. Tapi kalau dikatakan 17 Agustus kemerdekaan RI, berarti yang dijajah selama itu RI. RI tidak pernah dijajah. Ini dosa terhadap negara. Dan dampak yang kedua, kalau disebut 17 Agustus 45 kemerdekaan RI bukan kemerdekaan bangsa, sampai sekarang pun bangsa Indonesia belum merdeka. Karena yang merdeka RI, padahal RI belum ada dikatakan merdeka. Jadi sumber itu satu-satunya sumber itu hanya teks proklamasi itu, tidak ada lainnya sumber. Tidak ada. Dan di dalam negara kesatuan Republik ini ada kekuatan tersembunyi. Namanya kekuatan ilahiyah tersembunyi. Ini yang kita khawatir. Kalau sampai tidak cocok, tidak sesuai dengan menyebut itu, kekuatan tersembunyi, kekuatan itu muncul, bisa terbalik. Bisa dibalik. Coba, penjajahan 350 tahun, ditambah 4 tahunnya. Begitu lamanya, sedang teks itu kalau dibaca, coba berapa menit? Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Maksud kemerdekaan Indonesia itu kemerdekaan nusa dan bangsa. Bukan kemerdekaan Republik. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan, bukan perebutan, pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama. Seksama dengan siapa? Seksama itu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang sudah dihilangkan sifat pembentukan Jepang, yang menghilangkan Bung Karno sendiri karena ditambah anggota 6 orang sehingga hilang sifat pembentukan. Jumlahnya 29 orang. Itu diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo itu masih waktu, bukan pada saat itu, tempo yang sesingkat-singkatnya. Jangan sampai kedahuluan sekutu datang di Indonesia. Sesingkat-singkatnya. Kemudian Jakarta diberi tanggal kelahiran kemerdekaan bangsa itu 17 Agustus 45. Kemudian ditulis atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Seandainya atas nama Republik Indonesia mestinya Presiden Soekarno, Wakil Presiden. Karena Presiden pertama itu Soekarno dan Wakil Presiden pertama. Coba
Siapa berani merubah misalnya banyak? Kami Republik Indonesia tidak berani. Mesti kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia tidak berani. Mesti kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain disenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya 17 Agustus 45 atas nama bangsa. Apa berani kita merubah itu atas nama Republik? Siapa yang berani? Seandainya itu dirubah, teks itu yang sudah baku, teks sudah disiarkan seluruh dunia. Seandainya dirubah, kami Republik Indonesia, atas nama Republik Indonesia, tsunami Indonesia. Bagaimana protesnya seluruh Indonesia. Dunia pun juga. Apa kata dunia terhadap bangsa Indonesia kalau begitu? Dulu kamu menyiarkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekarang kamu mengatakan kemerdekaan Republik. Mana yang betul? Apa kita tidak malu? Mengapa bangsa Indonesia tidak ngerti akte kelahiran kemerdekaannya? Apa kita tidak malu? Pemerintah pun malu. Negara ini tidak pernah dijajah, dikatakan mantan penjajahan. Itu yang saya khawatiri, kita malu. Bodoh kamu tidak ngerti akte kelahiran negaramu sendiri. Kalau yang benar itu teks proklamasi, mengapa tulisan-tulisan yang masih semarak di surat-surat kabar, di sepanduk-sepanduk yang nyimpang sangka teks itu? Kalau memang itu yang benar itu teks itu mesti tidak ada. Harus kemerdekaan bangsa Indonesia. Walaupun dibungkus dengan sutra halus Dirgahayula, itu bungkus Dirgahayula, negara RI, kemerdekaan RI. Apa kita ini bangga? Apa kita itu dirgahayu kalau negara kita dikatakan negara mantan jajahan? Coba, bangga kan mboten sampean? Malu. Jadi dosa terhadap negara, dosa terhadap bangsa, dosa terhadap pahlawan-pahlawan. Jadi negara tidak pernah dijajah oleh siapapun. Jangan berkata 17 Agustus itu kemerdekaan RI. Itu berarti dijajah, mantan jajahan. Nah, begitu loh, kurang telitinya. Saya membaca itu tidak cukup saya baca teks saja. Dari komanya, titiknya, kemudian dalam situasi apa dibuat ini. Begitu saya meneliti, bertahun-tahun saya teliti. Maka saya sampai sekarang saya membuat semboyan NKRI Hakul Yakin. Bukan yakin saja tapi Hakul Yakin NKRI. Di situ sembunyi kekuatan ilahiyah yang luar biasa. Sewaktu-waktu siapa saja itu nanti yang jadi pemilik Indonesia, kalau tidak cocok dengan itu nanti, waktu itu muncul akan membalik, menimpa. Itu aja. Buktinya pertama, contoh, Jepang sudah lengkap di sini. Mengapa setelah muncul teks proklamasi kok diem saja, kok tidak bergerak? Itu satu kekuatan ilahiyah. Jadi seperti
Mustahil lah kita bisa merdeka itu tanpa berkat rahmat Allah itu. Maka dipasang berkat rahmat Allah supaya tidak lupa syukur kepada Allah. Begitu hebatnya pemimpin-pemimpin dahulu itu. Usia 3 bulan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekutu datang, enggak terima, akan dikembalikan kepada Belanda. Kita tidak mau. Pak Hatta bilang, daripada kembali menjadi negara jajahan, lebih baik Indonesia kami tenggelamkan di dasar laut. Tekadnya sampai begitu. Diperintah menyerah oleh sekutu, tidak mau. Surabaya diancam akan dihancur dari udara, akan dihancurkan dari darat, akan dihancurkan dari laut meriam. Tetap tidak mau, tetap tidak akan mau. Akhirnya Surabaya dilumatkan sendiri. Berapa ribu darah putra putri Indonesia membasahi tanah air. Tidak mau, tetap tidak mau. Akhirnya toh gagal. Bagaimana malunya sekutu? 5 tahun jenderalnya tidak kalau, tapi di Surabaya Malabi jenderalnya sekutu mati. Malu, dunia gempar, malu begitu. Betul-betul sudah tidak mau dijajah. Apa imbangannya? Kekuatan sekutu kan luar biasa. Belanda kalah dengan Jepang, jelas Jepang repot. Jepang kalah dengan sekutu, jelas sekutu paling raksasa dunia. Nggak imbang dengan Indonesia ini. Indonesia dalam keadaan compang-camping. Senjatanya paling banyak bambu runcing. Gimana? Mengapa nggak lawan sekutu itu? Tapi kenyataan fakta bicara gagal. Sekutu menang turunnya raksasa dunia pun kalah. Coba, itu kekuatan ilahiyah muncul membalik. Dengan proklamasi itu 350 tahun tambah 4 tahun terbalik, terbenar, terkubur penjajahan. Itu kekuatan ilahiyah. Nah itu perlu disyukuri. Jadi kalau syukur kita ini, walaupun kita membangun rumah-rumah, walaupun kita membangun rumah 1 juta rumah, tidak ada, tidak sebanding dengan besarnya nikmat kemerdekaan. Tidak sebanding dengan besarnya nikmat negara kesatuan Republik Indonesia. Maka harus ikhlas, ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Alhamdulillah saya terima kasih kepada warga Telkomsel. Sejak bangun rumah sampai sekarang sudah lebih dari 1000 rumah kita persembahkan kepada bangsa ini. Ini rasa cinta kita kepada tanah Indonesia, rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia, rasa cinta kita kepada kemerdekaan Indonesia, rasa cinta kita kepada negara NKRI. Jadi itu ya yang sebenarnya saya didik supaya betul-betul cinta yang sejati terhadap tanah air kita ini, terhadap Ibu Pertiwi, cinta sejati terhadap kemerdekaan Indonesia, cinta sejati terhadap bangsa Indonesia, cinta sejati terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai cinta palsu. Cinta palsu dosanya besar. Menurut Al-Quran
besar sekali. Dalam surat Shad, saya ngeri kepalsuan itu, dosanya. Ngeri. Sampai di dalam surat, namanya surat Mursalat, sampai disebut 10 kali. Wailul lil mukadzibin, celakalah orang yang dusta, mengaku cinta tapi dusta. Sampai disebut 10 kali. Wailul lil mukadzibin, wailul lil mukadzibin, wailul lil mukadzibin. Siapa tidak ngeri? Saya ngeri. Oleh sebab itu, kalau saya yang saja teliti beberapa tahun ini, kalau tidak saya sampaikan, saya termasuk takut saya itu bisa nanti kalau sewaktu-waktu kekuatan yang muncul, kita kena musibah yang besar. Itulah sebabnya sampai kita membuat buku Fakta Bicara, supaya warga Sidia ini jangan hanya bicara saja cinta, tapi faktanya tidak ada. Ini dusta. Alhamdulillah saya gembira setelah warga Sidia ini melaksanakan apa program-program cinta tanah air ini betul-betul dilaksanakan. Mudah-mudahan cinta kita ini tetap cinta sejati dan lestari sampai akhir. Dan saya pesankan kembali, 3 lagu itu wajib. Di samping wajib lagu nasional, wajib bagi warga Sidia. Lagu kebangsaan Indonesia, lagu syukur, lagu hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu pesan saya, lagu wajib. Yang 3 lagu itu saya singkat, Trila, Wa, Naskah, Kayu Karomat. 3 lagu karomat. Akhir sini saya berdoa mudah-mudahan lestari. Tadi hampir saja saya ke sini karena saya dalam keadaan sakit. Karena diberitahu semangatnya warga, sampai saya paksakan datang. Karena semangatnya apa? Perwakilan dari daerah sudah datang. Saya terus. Tadi pagi-pagi saya minta tolong Pak Santo supaya ngetensi darah saya ini. Kemarin darah saya 180, beliau saya. Kemudian turun lagi 150, tensi turun lagi 160, turun lagi 160. Alhamdulillah tadi Pak, turun 40. Mungkin berkat pertemuan ini. Saya turun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina Rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta Rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma khatimna bil iman, Allahumma khatimna bil Islam bi jahi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.